Kaulia. Hari itu gue bahagia banget. Perusahaan fashion ternama baru saja membuka landmark baru di daerah Asta. Daerah kece yang ada di daerah ibu kota Jakarta. Gue membayangkan betapa bahagianya gue akan bikin konten, denger pemaparan materi dan berbagai kegiatan lain di Asta. Liv, gue gak sabar banget bakal belajar banyak hal di Juino, brand baru yang baru aja naik daun itu. Gue yang saat itu ada di kamar bersama dengan Olive masih terpanah melihat salah satu brand ternama ini. Gue biasanya harus ke Swiss bareng nyokap bokap buat ngeliat baju-baju brand ini. Buat kalian kalau gak kebayang Juino ini kayak apa, ya mungkin kalian lebih familiar sama Charles & Kate, Gucci, Louis Vuitton, ya itu. Gue adalah tipe cewek yang juga memikirkan fashion. Memikirkan banget malah. Ingat, jangan kalap ya. Lo kemarin udah beli sepatu lilit yang bahkan lo pakai kurang dari 1 kali dalam 1 bulan. Olive menasihati gue. Olive terbangun dari ranjang dan menghampiri gue yang sedang duduk di meja belajar gue sambil melihat web Juino. Ca, lo mending tabung bener-bener deh tuh uang YouTube lo. Olive menasihati gue dalam. Iya, gue tahu, gue cari duitnya setengah mati, gak bakal gue keluarin segampang itu. Tenang aja. Gue menjawab dengan nada dewasa dan meyakinkan. Gue tuh pingin punya brand juga suatu saat. Yang fashion gitu, indah banget dilihatnya. Gue menceritakan keinginan gue. Olive tersenyum. Kalau lo konsisten, lo riset, dan lo bikin yang benar, lo pasti bisa punya. Cah, gue balik duluan ya, udah malam nih, kata Olive temen gue. Oke, hati-hati ya. Olive mengambil tasnya dan berteriak, "See you besok di Asta." Malam itu, gue melihat lagi poster acara itu dan melihat Denny Batara, brand ambassador Juino. Miripnya beliau dengan anaknya Jeno. Malam itu, gue mengingat-ingat kejadian mengerikan di laboratorium dan ruang kelas hari itu. Dia kalau marah makin ganteng, makin menarik, makin Caca, lo tuh keren banget sih halusinasinya. Let's move on deh. Gue langsung bergegas tidur dan beristirahat, mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan besok. Pagi itu cerah banget. Gue berdendam di bathtub selama 1 jam menggunakan salah satu produk sabun mandi yang baru di launch sama Juino. Gue ngerasa jadi ratu pagi itu, serasa pemilik Gucci dan Louis Vuitton. Gue langsung bergegas menggunakan seragam identitas sekolah gue, membawa tote bag kesayangan gue, menggunakan sepatu gue, dan membawa energy bar 1 buah aja cukup. Gue diantar sama supir sampai di Asta jam 9 pagi. Gue langsung bertemu dengan Olive dan kami naik bersama landmark baru itu. Landmark yang megah banget. Sesampainya di lobi, gue kaget banget Denny Batara berdiri dengan gagahnya berdampingan dengan CEO Juino. Kece asli. Tepat di sebelahnya berdiri putra dari Denny, Jeno Batara. Jeno terlihat menawan jujur pagi itu. Dia selalu berpenampilan rapi dan menarik. Pandangan gue terpaku pada Jeno selama 7 detik. Kata orang, 7 detik terpanah itu menandakan kita dipikat dan dikunci oleh keindahan wajahnya. 7 detik yang membuat gue tiba-tiba terhipnotis oleh wajahnya. Wajah tampan yang sangat menawan itu. 7 detik di mana gue terdiam seperti patung dan seakan ingin terus ada di dekatnya. 7 detik yang seakan mengubah dunia gue. Pandangan gue teralihkan dengan Davin yang tiba-tiba memanggil gue. Cah, how does it feel? Ke salah satu landmark terbesar punya brand fashion ternama, Davin bertanya. Gue menjawab Davin dengan antusias. Anehnya, rasa kagum dan ingin memiliki Davin seakan hilang tiba-tiba. Landmark ini seakan mengubah gue dalam hitungan detik setelah melihat Jeno. Sejak detik ini, gue menyebut gedung landmark Juino sebagai gedung pengubah perasaan, feelings changer. Davin yang biasanya membuat gue mudah terpanah karena senyum dan caranya berbicara, kini membuat gue merasa bahwa dia hanya sebatas teman gue yang hebat dan berkarakter. Tapi
Sejak masuk ke gedung Juino, gue terpikat dengan wajah Jeno Batara. Yuk kita naik ke ruang workshop. Olive mengajak gue untuk segera meninggalkan lobi ajaib pengubah perasaan ini. Gue naik bersamaan dengan Olive dan meninggalkan Jeno sendirian di sana, bersama dengan ayah dan CEO dari Juino. Jeno, oke, yuk kita mau bersiap untuk memulai acara, kata dirut Juino. Pak Denny bisa bersiap-siap di ruangan dulu. Papa mengisyaratkan perpisahan sementara kami di lobi ini. Gue naik sendirian ke ruang workshop. Sesamanya di sana, mata gue tertuju ke arah perempuan yang sedang membagikan bingkisan dari Juino, Kaulia. Pakaiannya yang rapi, senyumnya yang manis, dan ketulusannya untuk mengerjakan apa yang sedang ia lakukan begitu terpancar secara nyata. Gue tersenyum bahagia selama 7 detik. Dan setelahnya, gue menempis diri gue sendiri. Gila ya, suka sama cewek yang berusaha pansos. Gue berbicara dengan batin gue sendiri. Jangan gila lu Jeno, cari spesies cewek yang tidak terjun ke dunia entertain tuh jauh lebih baik. Main aman aja. Dari dulu, gue lebih suka perempuan yang bekerja di laboratorium. Ya, seperti Eugene. Eugene itu tipe ideal versi gue, bukan Kaulia. Kaulia akhirnya datang dan menghampiri gue untuk duduk di barisan tengah bersama dengan gue. I know, ketemu lagi kita. Sapaannya mengisyaratkan sudah tidak ada permasalahan di antara kami sejak tragedi H2SO4 itu. Gue tersenyum kecil dan tersentak rasa bahagia melampaui apapun ketika Kaulia menyapa. Hati gue meronta-ronta ingin menyuruhnya duduk di sebelah gue detik itu juga. Rasanya gue ingin memegang tangannya dan melihat wajahnya yang indah itu. Aroma tubuhnya yang sangat soft juga membuat gue nyaman bisa berlama-lama dengan dirinya. Semua kejadian dan perasaan itu tumbuh secepat saklar lampu yang dicetek dan lampu langsung menyala. Kaulia pergi meninggalkan gue untuk melanjutkan tugasnya, membagikan bingkisan. Gue hanya terdiam, memendam sedikit mood booster ini sendirian. Acara akan segera dimulai. MC mengisyaratkan kami untuk bersiap menjelang acara. Di dalam ruangan, gue ngerasa gue sendiri. Tapi gue merasa sangat bahagia karena tiba-tiba di sana ada Kaulia. Mari kita sambut direktur utama Juino. Dan setelah sambutan dirut Juino, here is my dad, Denny Batara. Bokap gue menceritakan banyak hal tentang perjuangannya dahulu ketika hendak menjadi model ternama. Dengan hanya modal nekat untuk jadi model di majalah, kemudian jadi pemain film, dan akhirnya mulai usaha sendiri, bokap gue membuktikan bahwa perjuangan itu sangat nyata efeknya. Truly, I'm very amazed with my dad. He is awesome on his career. Tapi gue jujur memang gak bisa ngikutin jejaknya jadi seorang model dan pemain film. Gue pingin punya perusahaan bioteknologi dan bisa jadi peneliti hebat. Yang intinya gak perlu ada banyak orang yang tahu gue. That's it.